itu apabila terpenuhi 3 syarat tersebut. Jadi apabila tidak terpenuhi 3 syarat tersebut, maka hukum benda atau pakaian atau apapun itu yang terkena asap, hukumnya tetap suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Abu Alwi Channel yang di kesempatan ini akan menyuguhkan sebuah kajian yang berkaitan dengan hukumnya asap. Jadi asap yang dihasilkan dari pembakaran benda najis itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang berpendapat najis, ada ulama yang berpendapat suci. Namun dari dua pendapat ini, pendapat yang lebih unggul ialah menganggap bahwasanya asap dari pembakaran benda najis itu hukumnya najis. Nah, apabila kita merujuk kepada pendapat ulama yang menganggap bahwasannya asap dari benda najis itu adalah najis, maka ketika pakaian kita terkena asap tersebut, itu bisa menyebabkan pakaian kita menjadi mutanajis. Karena di sebagian masyarakat yang di situ memiliki hewan ternak ya, seperti kambing, itu terkadang kotorannya itu dibakar. Maka asapnya itu hukumnya najis menurut pendapat yang ashah, pendapat yang lebih benar. Sehingga apabila terkena pada pakaian, maka pakaiannya itu menjadi mutanajis, sehingga otomatis tidak bisa dibawa untuk melaksanakan sholat. Nah, tetapi para pemirsa, asap itu bisa menajiskan benda yang lain, ya, seperti pakaian misalkan seperti itu, apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama ialah apabila pakaian itu dalam keadaan basah. Ini yang pertama. Jadi kalau kering, maka ya tidak bisa menjadi mutanajis, artinya tersuci. Nah, pakaian tangan kita saja, anggota badan kita saja, kalau dalam keadaan basah kemudian terkena asap, ini bisa menjadi mutanajis. Ya, jadi yang pertama ialah dalam kondisi basah. Kemudian yang kedua, karena sebab perbuatan sendiri. Artinya kita sengaja memang mendekat ke asap tersebut. Bukan karena asapnya sendiri yang memang, kalau memang asap kan yang sudah sudah alami kan seperti itu. Tapi kalau kita misalkan kemudian kita mendekat ke asap itu, kemudian pakaian kita didekatkan ke asap itu, maka itu namanya perbuatan sendiri. Nah, contoh yang lain perbuatan sendiri ya kita membakar sendiri, membakar kotoran kemudian, nah ini termasuk bagian dari perbuatan sendiri. Dan yang ketiga ialah apabila banyak, artinya pakaian itu terkena asap bisa menyebabkan berubah saking banyaknya lah, kira-kira seperti itu. Misalkan warnanya menjadi kuning, bau pakaian itu sudah menjadi bau asap. Namun mafhum mukhalafahnya dari 3 syarat tersebut, ya, kalau misalkan kering, pakaian itu dalam kondisi kering, atau benda itu dalam kondisi kering, atau bukan karena perbuatan sendiri, dan juga sedikit, maka hukumnya ditolerir, artinya dimaafu. Termasuk juga apabila
tidak bisa dihindari. Saking banyaknya asapnya pun tidak bisa dihindari, maka ini ditolerir secara hukum, artinya dimaafkan, sehingga hukumnya tetap suci. Kesimpulannya adalah yang bisa menyebabkan benda lain itu najis karena sebab terkena asap, itu apabila terpenuhi 3 syarat tersebut. Jadi apabila tidak terpenuhi 3 syarat tersebut, maka hukum benda atau pakaian atau apapun itu yang terkena asap, hukumnya tetap suci. Seperti misalkan hanya sedikit dan banyak ini dikembalikan kepada pandangan masyarakat umum ya. Apabila menurut pandangan masyarakat umum itu banyak, ya banyak. Apabila sedikit, ya sedikit. Kemudian pakaian atau benda itu kondisinya kering. Dan yang terakhir, apabila bukan karena perbuatan sendiri. Nah, jadi seperti itu. Demikian, semoga bisa dipahami berkaitan dengan hukum asap dari benda najis. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.